Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini akan memaparkan materi tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Faujiah. Saya mahasiswa semester 2, Prodi PAI, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya akan membahas tentang pengertian islamisasi ilmu pengetahuan, tokoh yang menggagasi islamisasi ilmu pengetahuan, hakikat islamisasi ilmu pengetahuan, tujuan islamisasi ilmu pengetahuan, langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan, dan pengaruh islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertian islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi ialah mengislamkan disiplin-disiplin ilmu, atau tepatnya menghasilkan buku-buku pegangan, yaitu buku dasar di perguruan tinggi, dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam, setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan, yaitu Islam dan Barat. Kemudian menurut Al-Atas, ialah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan juga kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Ada tokoh yang menggagasi islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Ismail Roji Al-Faruqi, dan kedua Syed Naqib Al-Atas. Hakikat islamisasi ilmu pengetahuan ada similiarisasi, ialah menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama. Kemudian ada paraleliasi, ialah konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains, karena kemiripan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Kemudian ada komplementasi, ialah antara Al-Quran dan sains saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Kemudian ada komparasi, ialah membandingkan konsep atau teori atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. Kemudian ada induktifikasi, ialah asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis, abstrak, ke arah metafisik atau gaib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Yang terakhir ada verifikasi, ialah mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Kemudian ada tujuan dari islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan Islam. Yang ketiga, menerapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Yang keenam, adanya pengakuan hierarki atau tingkatan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, meletakkan wahyu sebagai standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Langkah-langkah dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern, yaitu penguraian kategoris. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan terhadap khazanah ilmu. Yang keempat, penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisa. Kemudian menentukan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Dan juga yang kedelapan, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Kemudian kesembilan, survei mengenai permasalahan umat manusia. Yang kesepuluh, analisa kreatif dan sintesa. Ke-11, merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja atau framework Islam. Dan yang terakhir, penyebar luasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Ada pengaruh islamisasi ilmu pengetahuan. Pengaruh islamisasi pengetahuan bersifat negatif maupun positif. Yang pertama,
adanya ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa gagasan islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Yang kedua, dengan munculnya ide islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan kita. Yang ketiga yang menjadi pengaruh positifnya adalah melalui islamisasi ilmu pengetahuan, munculnya ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami, seperti ilmu kedokteran yang islami, bank syariah, sekolah yang islami, yaitu pesantren, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan gagasan islamisasi sains tersebut, maka sains dapat memproduk teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. Yang kelima, gagasan atau gerakan islamisasi ilmu pengetahuan mengubah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaannya. Karena islamisasi sains merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Kesimpulannya adalah islamisasi ilmu pengetahuan perlu ditindaklanjuti karena sesuai dengan konsep, prinsip metodologi yang jelas yaitu berlandaskan ketauhidan dan keimanan, serta memiliki rencana kerja mengingat keterpurukan dunia Islam saat ini di tingkat yang paling parah, sehingga perlu adanya pembaharuan salah satunya di bidang pendidikan. Kueto Sarya ini adalah ilmu tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu adalah buta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.